Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afifah dengan NIM 14225376 dari Stike Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi bahaya dan risiko bencana gempa bumi. Yuk, langsung aja, mari kita bahas. Gempa bumi besar telah melanda pantai barat Jepang dengan yang paling kuat mencapai kekuatan 7,6 skala Richter. Namun meskipun demikian, kurang dari 100 orang dipastikan tewas. Gempa bumi besar Kanto dan badai api tahun 1923 yang menghancurkan Tokyo. Negara ini telah tunduk pada kode seismik dan standar desain tahan gempa yang kuat. Sistem peringatan membantu menjaga keamanan negara. Ponsel dilindungi dengan sistem peringatan gempa bumi, sementara kereta api memiliki sensor yang membengkukkannya jika diperlukan, serta sekolah mengadakan latihan gempa bumi secara rutin. Ketahanan terhadap gempa diwajibkan oleh undang-undang di Jepang. Pilar dan dinding bangunan harus dibuat dengan ketebalan minimum agar tahan terhadap guncangan tanah yang hebat. Peredam dapat ditempatkan di antaranya kolom dan balok pada setiap tingkat suatu bangunan yang dapat menyerap banyak energi gempa. Metode lain disebut isolasi seismik, di mana seluruh struktur bangunan itu sendiri diisolasi dari tanah oleh lapisan baja tebal dan karet yang bergerak secara independen dan bumi di bawahnya. Bangunan di Jepang biasanya dibuat dengan bahan tahan gempa seperti kayu atau baja. Semua bangunan di Jepang harus menjalani pemeriksaan keselamatan setiap 10 tahun yang dipadukan dengan peraturan kebakaran yang ketat dan deteksi dini. Sistem peringatan membantu menjaga Jepang aman dari gempa bumi yang besar. Gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi secara tiba-tiba atau karena ada sebuah potensi energi kemudian terlepas, maka terjadilah pergeseran yang tiba-tiba kemudian menyebabkan gempa. Singkapan pergeseran sesar sangat terlihat jelas di Bukit Mengger dan salah satu batuan dari Selopamiro, Bantul. Maka jika ditarik lurus, patahan di batuan Bukit Mengger ini sangat segaris dengan batuan di Selopamiro, Bantul. Lapisan struktur yang keras di batuan ini menjadikan efek gempa tidak begitu merusak dengan kondisi dataran rendah Bantul yang tanahnya berstruktur lunak yang dibentuk endapan material dan abu gunung Merapi, sehingga efek gempa sangat parah hingga merusak bangunan. 4 bulan pasca gempa, Asosiasi LSM Internasional mulai membangun rumah dom sejumlah 80 unit. Rumah ini berbentuk setengah lingkaran yang mirip rumah Teletubbies. Rumah ini diklaim sebagai rumah tahan gempa. Yogyakarta adalah salah satu daerah paling aktif di Indonesia yang terus-menerus terjadi gempa karena memang terdapat beberapa sesar aktif di Pulau Jawa yang menjadi pemicunya. Letak geografis Jepang sendiri terletak di cincin api Pasifik, zona subduksi di mana lempeng tektonik saling bertabrakan. Hal ini membuat Jepang sangat rentan terhadap gempa bumi. Jepang mengalami gempa bumi besar secara berkala. Gempa bumi Tohoku pada tahun 2011 adalah salah satu contohnya yang memicu tsunami dahsyat dan kecelakaan nuklir. Jepang memiliki sistem peringatan dini gempa bumi yang canggih dan bangunan tahan gempa yang kuat. Namun, gempa bumi besar tetap dapat menyebabkan kerusakan parah. Gempa bumi di Jepang seringkali memicu tsunami, longsor, dan kerusakan infrastruktur yang luas. Sedangkan letak geografis di Yogyakarta terletak di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2006 menyebabkan kerusakan parah pada bangunan, infrastruktur, dan korban jiwa yang sangat besar. Banyak bangunan di Yogyakarta, terutama rumah penduduk, yang tidak tahan gempa. Gempa bumi di Yogyakarta juga dapat memicu longsor, terutama di daerah perbukitan. Kemudian, resiko bahaya yang terjadi akibat gempa bumi di Jepang seringkali memicu tsunami yang sangat besar dan merusak. Gelombang raksasa yang dapat menghancurkan bangunan, infrastruktur, dan menyebabkan korban jiwa yang sangat besar.
Gempa bumi dapat merusak jalan raya, jembatan, bangunan, jaringan listrik, dan komunikasi. Hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menghambat upaya penyelamatan. Gempa bumi yang terjadi di laut memicu kerusakan pada pembangkit listrik dan tenaga nuklir, seperti yang terjadi pada peristiwa gempa Tohoku tahun 2011. Gempa bumi dapat memicu longsor di daerah perbukitan yang dapat merusak permukiman dan menyebabkan korban jiwa. Gempa bumi juga dapat menyebabkan pipa gas bocor dan memicu kebakaran. Sedangkan potensi kerusakan Yogyakarta sendiri pada tahun 2006 menyebabkan banyak bangunan, terutama rumah penduduk, runtuh. Hal ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi juga memicu longsor daerah perbukitan di sekitar Yogyakarta, yang mengakibatkan kerusakan pada rumah dan infrastruktur. Tanah di beberapa daerah di Yogyakarta mengalami likuifaksi, yaitu kondisi di mana tanah kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi seperti lumpur. Hal ini menyebabkan bangunan tenggelam dan retak. Gempa bumi merusak jalan raya, jembatan, jaringan listrik, dan komunikasi yang menghambat upaya keselamatan dan pemulihan. Adapun ketika gempa bumi terjadi, kenali lingkungan dengan baik untuk berlindung dan evakuasi. Kemudian, evaluasi dan renovasi struktur bangunan tahan gempa bumi. Letakkan benda-benda atau material di bawah sehingga tidak menimpa saat terjadi gempa. Kumpulkan surat penting dan berharga. Kemudian sediakan kotak P3K. Simpan nomor telepon darurat dan penting. Kemudian pantau info kegempaan dari berbagai sumber. Jika di pantai muncul tanda-tanda tsunami, segera menjauh ke dataran tinggi. Jika berada di ruangan, segera berlindung di tempat yang aman dan kuat. Jika berada di luar ruangan, hindari benda yang dapat menimpa dan segera ke tempat terbuka. Jika sedang berkendara, segera menepi. Hindari berhenti di atas atau di bawah jembatan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.